Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Kami ucapkan selamat siang dan selamat bergabung kepada teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya Bulan Rizkia yang akan memandu acara ini sampai akhir nanti. Langsung aja teman-teman, eh, perkenalkan saya Bulan Rizkia dan teman-teman saya ada Anissa dan Asep Jujun. Dan moderator hari ini ada Kak Syahrena Deput. Langsung saja saya serahkan pada moderator kita, Anissa. Baik, terima kasih MC atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, hadirin peserta seminar sekalian, langsung saja kita masuki acara inti kita yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Namun, sebelumnya saya ingin menyapa para dosen tercinta dan peserta terlebih dahulu. Yang kami hormati Ketua Pelaksana Seminar Internal Ibu Nela Widyastuti Esos MIKOM, yang terhormat Teh Syahrena Deput SPD selaku narasumber, dan yang kami hormati Kang Asep Jujun selaku pemateri, serta hadirin peserta seminar yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, seminar pada hari ini mengambil tema tentang transisi remaja dan problematik percaya diri. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi yang kita harapkan bersama pada acara seminar internal kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh penyaji. Pada dasarnya, rasa percaya diri bukanlah karunia Tuhan semata, seperti halnya fisik kita. Rasa percaya diri juga tidak ada begitu saja saat kita membutuhkannya. Perasaan percaya diri dimiliki seseorang jika ditumbuhkan, dibangun, dan diupayakan secara terus-menerus. Masa percaya diri tumbuh semenjak masa kanak-kanak hingga masa lanjut usia. Maka penting bagi kita selaku umat manusia untuk mengenali diri kita. Mengenali diri berarti menyadari dan menerima dirinya dengan segala kelebihan ataupun potensi serta kekurangan dan kelemahan yang kita miliki. Seseorang yang telah mengenali dirinya dapat mendeskripsikan dirinya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia akan memberikan gambaran aspek-aspek positif dan negatif dalam dirinya. Deskripsi yang sama akan diberikan bila pertanyaan itu datang dari orang lain. Ia akan menjadi orang yang sama dengan siapapun yang melihatnya. Tidak ada dualisme pengenalan diri. Mungkin segitu saja pengantar yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita, yaitu sebagai berikut. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan interupsi. Dan sesi tanya-jawab akan dibuka setelah kedua pemateri menyampaikan materinya. Selanjutnya, kami persilahkan kepada pembicara yang terhormat Kang Asep Jujun, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih ya. Nah, di sini saya akan membahas tentang masa transisi remaja dulu deh, sesuai dengan tema yang akan kita bahas pada hari ini. Mungkin untuk secara keseluruhannya dan detailnya itu mungkin nanti akan dibahas oleh Teh Syarena ya. Mungkin kalian juga udah tahu ya masa-masa transisi remaja itu kayak gimana. Karena apa ya, masa-masa remaja itu bukan apa sih masa-masa yang tidak bisa dilupakan gitu loh. Karena kan buat kita semua nih yang remaja jangan sia-siakan gitu loh masa-masa remaja kita. Karena mungkin kalian pernah dengar kali apa sih quotes yang kayak gini, tujuan hidup kan adalah untuk dijalanin. Itu berarti kita harus menjalaninya dengan sadar, gembira, menikmati, nyaman, dan juga hebat gitu loh. Terus setiap manusia juga kan melewati masa-masa remaja itu dengan caranya sendiri. Jadi kita tuh gak boleh melewatinya tuh dengan cara yang biasa aja gitu. Karena kita juga harus jadi generasi yang hebat dan salah satunya itu kita harus jadi yang apa ya, yang tidak mudah insecurean, menjadi percaya dirian gitu. Dan kita tuh gak boleh jadi
people yang kayak dikit-dikit ngedown, dikit-dikit, aduh aku nggak bisa, padahal kita belum nyoba gitu loh. Dan itu tuh biasa terjadi itu di masa-masa remaja gitu. Nah kita juga harus tahu nih mengenali diri sendiri juga ya dengan itu percaya diri. Tuh. Maka dari itu kita sebagai masa remaja nih apa ya? Ada banyak hal yang menyebabkan remaja itu tidak merasa bahagia, tidak merasa percaya diri gitu. Karena kurangnya apa ya? Mungkin kurang gaul, kurang juga perhatian dari keluarga atau mungkin karena teman-teman yang mungkin tidak sejalan dengan kita nih. Padahal itu tuh kesalahan diri kita sendiri juga gitu dan itu tuh masuknya mungkin ke apa ya? Ke problematik remaja mungkin maksudnya tuh. Nah, itu tuh masuknya juga ke perkembangan fisik dan motorik. Itu biasanya kayak gitu. Maka dari itu kita di sini ngadain apa ya webinar dengan tema masa transisi remaja dan masa transisi kepercayaan diri itu kita tuh mengajak kepada teman-teman semua agar kita tuh tidak mudah insecurean dan juga tidak mudah percaya diri tidak mudah untuk tidak percaya diri gitu loh. Karena percaya diri itu sangat penting untuk kita nanti ke depannya kayak gimana, entah kita itu mau kerja, kita itu mau mungkin nanti teman-teman nih semuanya yang di sini kan nanti tuh udah lulus S1. Nanti tuh masuk ke S2. Sedangkan kita tuh nggak punya bekal apa-apa, yang minimal percaya diri lah gitu loh. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari saya sekian dulu deh. Kayaknya mungkin detailnya itu akan dilanjutkan oleh Teh Syahrena mungkin ya. Saya balikin ke moderator deh. Boleh. Baik, terima kasih Kang Asep Jujun karena telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, marilah kita simak materi dari narasumber kita, yaitu Teh Syahrena Deput, bisa dipanggil Teh Rere. Beliau merupakan salah satu guru di salah satu SMK di Bandung, yaitu SMKN 6 Bandung. Dan beliau lulusan Universitas Pendidikan Indonesia dengan jurusan pengelasan. Nah, Teh Syahrena juga pernah menjadi duta kampus UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia. Pernah bermain film di salah satu film permen pensiun, menjadi influencer, ambasador, model catwalk, dan anak motor Vespa. Mungkin langsung saja yang terhormat kepada Teh Syahrena, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, terima kasih Anissa. Baik, Teh, Ya, sama-sama. selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya aku mau bilang makasih banyak nih buat teman-teman yang sudah memberikan wadah buat aku berbicara di sini. Terus buat teman-teman yang udah gabung nih buat ikut seminar hari ini. Dari yang tadi disampaikan oleh rekan saya tadi siapa? Kang Asep ya? Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri lagi ya. Nisa nggak apa-apa? Boleh, Teh. Nah, saya bekerja sebagai freelancer model dan saya juga seorang guru. Saya guru di sekolah menengah kejuruan, jurusan teknik permesinan, konsentrasinya pengelasan. Jadi di sini saya sudah sering nih berhadapan dengan remaja-remaja yang kurang percaya diri. Karena mayoritas murid saya juga masih remaja, betul? Ya. Betul. Tadi yang disampaikan Kang Asep Jujun itu semuanya benar. Di mana masa remaja itu tidak bisa kita buang sia-sia. Seperti tadi apa? Tidak boleh insecure. Kalau menurut aku tuh insecure tuh kita harus punya insecure di diri kita. Kenapa? Tapi kita harus bisa menempatkan insecure itu di tempat yang positif. Di mana jadikan insecure itu adalah motivasi bagi diri kita. Bagaimana nih cara kita untuk membuild percaya diri kita? Kita harus mengenal dulu diri kita sendiri seperti apa. Kita harus mengenal bagaimana cara kita mengembangkan potensi-potensi yang ada di diri kita. Karena yang tahu apa kelebihan kita, apa kekurangan kita, bahkan segala sesuatu yang mungkin menjadi limit kita nih, ini sesuatu yang bisa kita lakukan ataupun tidak. Itu adalah diri kita sendiri. Jadi kuncinya adalah kita harus bisa mengenal diri kita sendiri dulu. Sebelum kita mulai percaya diri. Kenapa setelah misalkan lulus sekolah, lulus S1, saya selalu menyebutkan selamat menempuh kehidupan yang sebenarnya. Karena memang setelah kita lulus, itu adalah kehidupan yang harus kita hadapi. Di mana ketika kita
nggak bisa nih bertemu orang baru, kita tidak bisa beradaptasi dengan orang baru. Itu rasa percaya diri kita akan terus menurun. Bagaimana cara menghadapi itu? Gali segala potensi yang ada di diri kita. Saya pribadi menyarankan agar kalian selalu mencintai diri kalian sendiri, apapun keadaannya. Karena sekarang tuh mayoritas remaja-remaja sekarang adalah bermasalah dengan maaf ya, pengaruh, merasa fisiknya kurang, merasa selalu kurang dari orang lain, merasa orang lain jauh lebih hebat. Bagaimana caranya kita tidak merasa orang lain lebih hebat, tapi kita bisa mengimbanginya. Jadi selalu bisa menempatkan diri dimanapun kita berada. Nah, gali potensi itu bagaimana, Kak? Kita harus bisa menggali potensi diri kita, selalu penasaran akan segala sesuatu. Kalau aku pribadi, selama aku gimana ya, aku menggali skill-skill yang ada di diri aku. Kayak misalnya catwalk, foto. Yang kalian tahu sendiri tadi saya jurusan teknik mesin. Yang itu berbanding terbalik dengan hobi saya di bidang modeling. Gimana cara saya untuk percaya diri ketika saya ada di panggung, ketika saya sedang foto, sedangkan basically saya adalah seorang engineer. Gini deh, saya mau tanya sama Kang Asep aja. Kang Asep kalau misalkan ngaca, ini hal dasar yang pasti semua orang pernah mengalami ini. Ketika ngaca nih, ih, gue ganteng ya. Gue ganteng deh pakai baju. Itu semua orang pasti pernah mengalami itu. Nggak mungkin enggak. Kayak aku aja nih, bangun tidur. Ini maaf ya, aku agak informal, tapi maksudnya gini, ketika bangun tidur, terus aku ngaca, pagi-pagi ngaca, gue cantik banget. Itu hal yang menurut aku alami gitu. Semua orang pasti mengalami itu. Kayak, ih cantik banget, kayaknya potong rambut cantik deh. Kayaknya kalau misalkan aku make up-an makin cantik deh. Push diri kita sendiri untuk semakin mencintai diri kita sendiri. Untuk kalian nih, aduh umur kalian berapa sih? Kayak aku tuh pengen banget balik lagi ke usia kalian yang dimana aku bisa melakukan segala hal tanpa berpikir, oh aku udah usia segini, atau apalah. Nah, kadang pingin balik lagi ke masa dimana aku tuh, aku kayaknya bisa banyak hal nih, kalau misalkan dari saat umur kalian tuh aku belajar lebih banyak lagi. Push diri kalian untuk belajar banyak hal. Karena ketika kita punya skill, ketika kita punya banyak kemampuan, percaya sama aku dimanapun kalian berada, kalian nggak akan pernah merasa rendah diri. Bukan nggak bisa, bukan nggak mampu, tapi nggak mau. Ya. Jadi, untuk mencintai diri kita sendiri tuh kita harus tahu di mana sih limit kita, limit di mana kita bisa melakukan sesuatu, bisa belajar sesuatu. Push limit itu, lewati batas itu. Lihat nih, kita lihat orang, oh dia cantik ya, tapi filter. Sering nggak? Banyak banget kata-kata itu sekarang, iya kan? Apalagi sekarang filter-filter Instagram udah menipu banget kan? Kalau menurut aku itu sah-sah aja selama orang yang menggunakan filter itu menjadi sangat percaya diri. Tapi setelah dia menggunakan filter itu jadi percaya diri, kenapa nggak belajar untuk, oh, aku tuh cantik apa adanya. Apa adanya tuh yang kayak gimana? Aku sangat menghalalkan orang bermake up. Itu adalah bentuk dari mencintai dirinya sendiri. Karena mungkin dengan bermake up dia menjadi percaya diri, dengan bermake up dia berani untuk bertemu banyak orang. Kita yang tahu bagaimana cara kita untuk mempush rasa percaya diri kita.
jangan pernah ragu untuk melakukan sesuatu sebelum kita mencobanya. Kenapa Teh? Teteh kan jurusan teknik mesin, aku dulu STM. Jadi kenapa aku masuk kuliah jurusan teknik permesinan? Karena aku adalah anak STM sebelumnya. Jadi meneruskan kuliahnya sesuai jurusan ketika aku SMK. Tapi kenapa Teh jadi model? Itu hobi. Itu skill yang menurut aku, gak semua nih engineer bisa jadi model. Paham nggak? Gak semua nih model bisa ngelas, bisa ngebubut, bisa bongkar motor mungkin. Nah, itu tuh nggak secara otomatis ada di diri aku, tapi aku nge-push aku untuk bisa sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa. Nggak cuman aku, kalian juga pasti bisa. Jangan pernah merasa kayak, ih aku mah nggak bisa ah, ih aku mah malu. Malu teh hal yang wajar kan? Tapi gimana caranya nih supaya nggak malu? Berarti kan minimal ketika misalnya kita mau melakukan sesuatu, kita harus bisa dulu itu. Hal itu. Kuasai dulu. Banyak berkomunikasi dengan orang, banyak bertemu dengan orang baru. Perbanyak relasi kalian sampai kalian akhirnya bisa menempatkan diri berbicara dengan siapapun. Bertemu dengan siapapun tanpa rasa takut. Karena apa? Karena kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan orang lain. Asah cara bicara kita. Teh atuh, kita teh nggak jadi diri sendiri. Bukan nggak jadi diri sendiri ketika misalnya kita teh berbicara dengan dosen. Kita harus sopan. Berbicara dengan teman. Ya apa adanya. Karena teman kalian tahu kalian seperti apa misalnya. Ketika berbicara dengan orang yang lebih tua, kita berusaha untuk sesopan mungkin. Bukan jadi orang lain, tapi itu adalah cara kita menempatkan diri kita. Ketika kita bisa menempatkan diri dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun, percaya sama aku, kalian akan punya rasa percaya diri yang tinggi. Karena apa? Karena kemampuan berbicara kalian juga sudah meningkat. Nah, itu juga skill. Jadi gali potensi yang ada di diri kalian sendiri. Jangan ragu. Ketika bilang nggak bisa, jangan nggak bisa. Coba dulu, usaha dulu. Rere bisa jadi model. Padahal nggak cantik-cantik amat. Tapi aku pede kok. Aku cantik. Ya, karena yang tahu nih, diri kita berharga itu diri kita sendiri. Show off. Ketika kita merasa kita cantik, kita ganteng, kita teh berharga. Tunjukin sama semua orang bahwa kita seberharga dan secantik seganteng itu. Kita selfie nih, selfie. Dari kiri mah jelek, angle aku di kanan. Cewek tuh pasti kayak gitu. PD-nya fotonya dari sebelah kanan. Nah, itu karena kalian tahu cara menghargai diri kalian, cara percaya diri kalian di sebelah mananya. Jadi kenali dulu diri kalian sendiri nih. Terus gali potensi yang ada di diri kalian. Si Terere bisa ngelas, aku harus bisa. Si Terere bisa gitar, aku harus bisa. Harus suges kayak gitu. Kenapa tadi aku bilang? Insecure itu ada hal yang manusiawi. Ya. Tadi bilang kan saya apa? Gak boleh insecure. Remaja itu adalah masa-masa dengan sejuta potensi. Buat kalian nih yang masuk jurusan apa? Ilmu komunikasi teh. Ya. Aku nggak semua dari kalian mengerti awalnya kan di ilmu komunikasi itu seperti apa. Mungkin ada yang dulunya anak STM kayak aku, atau misalkan bukan minatnya di sini. Tapi kan dengan seiring berjalannya waktu kalian belajar, kalian asah kemampuan kalian di dalamnya. Aku aja teh nggak ngerti nih misalkan bagaimana cara pengambilan gambar. Ada kan mata kuliah itu ya? Pengambilan gambar, terus kayak editing, segala macam. Kalian kalau misalkan berbicara tentang pengambilan gambar, mungkin akan lebih percaya diri ketika ngobrol sama aku.
gini teh loh cara pengambilan gambar, gini loh teh, karena dengan kita punya kemampuan, kita akan pede dengan bicara apapun yang kita punya. Ya. Jadi gimana teh gimana caranya kalau agar saya teh percaya diri, gali ilmu, gali potensi sebanyak mungkin. Kalian masih muda, ya. Kalian masih muda. Kembangkan segala potensi yang ada, kembangkan bakat kalian yang mungkin kalian ternyata aku tuh bisa nyanyi, ternyata aku tuh bisa ngedance atau apapun itu. Karena ketika kita memiliki kemampuan, ketika kita memiliki ketika kita memiliki ilmu, kita nggak akan pernah ngerasa insecure sama apapun. Karena kita merasa, oh, gue bisa, yang belum tentu orang lain bisa. Kayak gitu. Terus, lakukan segala sesuatu yang positif. Dulu, bunda aku pernah bilang, berenanglah seperti ikan di lautan. Gak semua ikan di laut itu asin, walaupun airnya asin. Kalian mau join circle deh, kayaknya bahasanya sekarang, ya nggak sih? Join sama circle manapun, bergabung sama siapapun. Kita harus punya prinsip. Jadi bukan insecure karena aku nggak bisa kayak dia, atau misalkan nggak bisa masuk circle dia karena misalnya mereka cantik atau apalah itulah. Toh kalian juga sebetulnya orang yang berharga. Kalian harus bisa merasa bahwa diri kalian tuh pantas untuk dicintai, pantas untuk ditempatkan dimanapun, berteman dengan siapapun. Ketika berteman dengan si A, belum tentu kita harus jadi seperti si A, kan? Ketika berteman dengan si B, bukan berarti kita harus menjadi seperti si B. Nah, ketika ada orang yang mengkritik kita, jangan main sama si itu mah bla 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 bla. Si itu mah misalnya nggak gaul, apalah tadi bahasanya. Si itu mah ini, itu. Aku tidak melarang kalian untuk tidak mendengarkan apa kata orang lain. Tapi, kalian harus bisa menyaring. Ketika misalkan ada orang yang berbicara tentang kalian, bahwa kalian orang yang seperti apa, dan lain sebagainya, bukan harus diabaikan. Tapi alangkah baiknya kalian ambil sisi baiknya aja, kayak misalnya, kalian percaya nggak? Aku masih ingat banget, di umur aku 18 tahun. Pernah suka sama satu cowok, dan cowok itu bilang, nggak mau, apaan sama si Rere, zong banget, udah jelek, hitam, dekil lagi. Ini hal yang mungkin kalau beberapa orang ngerasa kayak, emang jelek banget, dan lain sebagainya. Tapi apa yang aku lakuin? Di situ, aku langsung nge-suggest diri aku sendiri. Suatu hari nanti, aku akan jadi orang yang dikejar sama orang ini. Itu kan motivasi buat diri kita sendiri. Orang ini bakal ngejar gue, dan gue gak akan pernah bisa lihat dia lagi. Jadi, ketika misalkan kita suka nih, kagum sama orang, buat orang yang kita sukai dan kagumi itu kagum sama diri kita, gimana caranya? Kayak gitu. Nah, dari situlah mulai model-modelan lagi. Mulai, kenapa sih aku nggak ngerawat diri? Kan kalau misalkan ngerawat diri itu kan jadi, kitanya juga jadi percaya diri dong. Ya, ketika kita luluran, nggak usah ke salon lah, sendiri aja kok di rumah bisa. Karena kan remaja-remaja sekarang mikirnya kalau misalkan mau cantik harus di salon, update konten, ya kan? Tapi kan kita
juga bisa loh mencintai diri kita sendiri. Cara kita mencintai diri kita sendiri bagaimana? Merawat diri, berpenampilan berpenampilan menarik, berbicara dengan lawan jenis seperti apa, berbicara dengan teman seperti apa, menempatkan diri seperti apa, buat orang-orang kagum sama kalian. Karena kalian yang tahu potensi apa yang ada di dalam diri kalian sendiri. Jadi jadikan insecure yang ada di hati kalian, di pikiran kalian, jadi hal yang positif. Gak apa-apa kok insecure, karena insecure itu buat aku adalah motivasi terbaik yang pernah aku dapatkan dalam hidup. Karena kalau misalkan kita nggak pernah insecure, kita nggak akan pernah belajar, kita nggak akan pernah tahu kekurangan kita apa. Ketika kita insecure, merasa orang lain jauh lebih hebat, berarti kita harus mempush diri kita agar kita jauh lebih hebat dari orang itu. Seperti itu. Nah, supaya kita percaya diri ketemu orang itu, berarti kan kita harus, ketika ketemu orang ini gue harus lebih cantik nih, gue harus dandan, gue harus pakai baju yang bagus. Karena ketika ketemu orang ini saya merasa orang ini sangat hebat, orang ini sangat cantik atau apa. Nah, itu kan berawal dari insecure. Jadi insecure itu adalah motivasi terbaik. Kayak gitu. Terus kayak, ketika jadi duta kampus, nih aku mau cerita sedikit. Ketika jadi duta kampus, kompetitornya itu dari jurusan-jurusan lain, kayak manajemen, pariwisata, terus bahasa, yang memang sehari-harinya mereka sudah terbiasa bermakeup, sudah terbiasa public speaking, sudah terbiasa berpenampilan menarik, dibanding aku yang dari fakultas teknik yang ke kampus pakai celana robek-robek, bau oli, bau besi, keluar bengkel, nggak pakai bedak, rambut cuma cepolan doang. Tapi saat itu bukan mundur, yang aku lakuin adalah aku berusaha yang terbaik supaya aku bisa jadi orang seperti mereka. Mungkin jauh lebih baik. Aku belajar dandan, belajar berpakaian, karena kan memang sebetulnya jarang pakai baju kayak cewek gitu loh. Jadi gimana sih kalau pakai baju teh biar mantes? Karena kita yang tahu gitu loh. Kita yang tahu kita teh cantiknya pakai apa? Pakai kerudung teh kayak gimana? Pakai baju teh yang cantik teh kayak gimana gitu. Nah, terus di situ belajar dandan, belajar segala macam, belajar semua pengetahuan-pengetahuan yang kira-kira bakal ditanyain ketika interview. Sampai alhamdulillah waktu itu lolos jadi duta kampus UPI. Nah, setelah lolos makin insecure lagi tuh, karena langsung ketemu sama orang-orangnya. Makin insecure, gimana ya? Ih, cantik-cantik banget. Kayak pakai heels segala macem, kayak udah siap aja. Terus aku mikir, itu tuh jam 6. Itu tuh mau interview jam 6. Udah cantik. Mereka bangunnya jam berapa? Dandannya jam berapa? Catakannya jam berapa? Mandinya jam berapa? Oh, berarti aku yang kurang berusaha nih. Gimana ya biar pede? Tapi kan ngerasa kayak, aku bisa ngomong. Siapa tahu dia mah nggak pede kalau ngomong depan orang. Nah, kemampuan itu yang bikin aku percaya diri. Karena ketika kita percaya diri, kita akan mampu berbicara apapun dengan lancar. Karena gini loh, ketika kita nggak pede, ketika kitanya tuh udah insecure duluan, udah down duluan, langsung mikirnya kan udah kemana-mana. Apa yang mau diomongin di sini tuh udah nggak akan nyampe ke orang lain. Udah langsung blank aja. Ujian lah.
Atau apalah ditanya misalnya sama dosen, "Kamu ke depan." Ditanya, tegang kan? Ragu kalian teh? Ada di otak teh, tapi nggak bisa ngomongnya. Apa ya? Gitu loh. Jadi di usia kalian ini sebenarnya kayak, aduh masa-masa sayang banget deh kalau buat aku mah, masa-masa dimana kalian bisa nge-push limit kalian sejauh mungkin. Bisa menggali potensi kalian sebanyak mungkin. Bertemu orang-orang sebanyak mungkin. Meluaskan relasi kalian. Kayak gitu. Gimana? Anissa atau Asep? Ada yang mau ditanyain atau ditambahkan mungkin? Mungkin dari Kang Asep, Jujun mau ada tambahan lagi? Atau ada yang kurang jelas mungkin? Mungkin nanya aja deh. Boleh. Nah, mungkin karena ini terinspirasi, ini waktunya masih lumayan banyak kan ya. Ya, Eh, Cukup terinspirasi sih. Jadi kayak apa ya? Jadi gimana sih kalau misalnya kita tuh kan kadang nih kita nggak sesuai passion nih, nggak sesuai jurusan. Nah, sedangkan kita tuh punya cita-cita di bidang lain gitu loh. Nah, kita udah nyoba nih, tapi kayak some people tuh bilang, ah lu mah nggak pantas deh kayak gitu. Nah, itu cara ngadepinnya tuh dengan kepedean kita tuh gimana sih Teh? tunjukin kalau kamu bisa. Karena gini loh, waktu aku duta kampus, kamu tahu nggak satu kelas bilang apa? Ngapain, Re? Ngapain? Kayak merasa otak aku nggak ada. Mungkin untuk beberapa kalian yang pernah ketemu sama aku di sini, tahu ketika aku berbicara sama kalian tuh seperti apalah. Ya. Jadi ketika ada orang yang merendahkan kita, semakin kita direndahkan, semakin kita harus nge-push itu sampai atas. Tunjukin kalau kita tuh mampu, tunjukin kalau kita bisa. Jadikan hal itu motivasi buat kita supaya karena gini loh, ketika ada orang yang merendahkan, buat aku pribadi itu malah aku jadi lebih semangat buat ngegapai itu. Karena kita akan menggapai itu nggak mudah. Kayak contohnya kan aku tadi bilang, aku adalah anak teknik mesin. Tapi bergerak juga di bidang modeling. Itu hal yang wajar aja. Toh belum tentu teman-teman kita yang ngomong itu juga mampu kok. Nah, tunjukin sama dia kalau misalkan kita bisa bungkam mulut dia dengan kemampuan yang kita mampu. Kamu harus percaya sama diri sendiri bahwa kamu bisa. Percaya sama diri kamu sendiri bahwa kamu tuh bisa membuktikan itu sama teman kamu. Ketika misalkan beberapa orang berbicara, tapi kan kamu teh jelek ke aku teh. Tapi kamu kan bodoh, Re. Lu tahu apa? Berarti usaha yang aku lakuin adalah aku harus belajar supaya misalkan ketika tes aku bisa, aku harus belajar dandan. Kayak gitu kan? Tunjukin kalau kita mampu. Karena kita tuh akan kuat dengan diri kita sendiri. Belajar untuk tidak bergantung dengan orang lain. Bukan belajar untuk mengabaikan apa kata orang. Jadikan itu motivasi. Jadikan itu tamparan buat kalian supaya kalian jadi lebih maju. Karena ketika kalian gak ada yang merendahkan, ketika menggapai sesuatu dengan sangat mudah, kalian tidak akan berusaha lagi. Jadi ketika kita, pede dong, harus. Gimana ya caranya? Berarti aku teh harus belajar nih, supaya bisa nih menggapai ini. Aku teh yakin. Apa yang buat kalian yakin? Tanya sama diri kalian sendiri. Ketika aku yakin aku bisa jadi model, aku mikir, apa yang buat aku yakin aku bisa jadi model ketika orang lain gak yakin? Aku yakin aku bisa foto. Aku yakin aku bisa catwalk. Aku yakin aku bakal berani tampil di depan banyak orang. Ketika saat itu belum mampu.
Tapi dengan keyakinan itu, aku terus nge-push diri sendiri, ngasah diri sendiri sampai akhirnya nggak ragu lagi buat foto, nggak ragu lagi nih jalan di depan banyak orang, tampil di depan banyak orang. Jadi kuncinya ketika kalian mau percaya diri adalah yakin sama diri sendiri dan jangan pernah ragu sama diri sendiri. Dengar kata orang, ambil yang baiknya aja. Oh, baiknya apa teh? Nggak ada baik-baiknya, dia ngatain doang. Ambil baiknya. Baiknya adalah itu jadi motivasi buat kalian, itu jadi dorongan buat kalian. Kayak gitu. Ada lagi? Boleh yang mau nanya, silahkan. Baik, terima kasih Tasya Rena atas penyampaian materinya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi yang Ada pertanyaan tuh, yang guys. telah dibawakan oleh kedua pemateri hari ini. Apabila ada yang mau bertanya, silakan untuk raise hand atau unmute langsung. Boleh ada di kolom chat ada yang bertanya, Teh. Teh, Sarah. gimana caranya membagi waktu kerja atau kuliah yang sibuk dengan hobi model dan hobi Vespaan? Gimana caranya membagi waktu? Oke. Dari Sarah Soekarno Putri ya. Oke, aku jawab. Cara membagi waktu. Aku tuh orang yang sebetulnya tidak bisa membagi waktu. Jadi selalu kecolongan ketika misalkan kuliah, malah mendahulukan hobi dulu atau misalkan hal yang lain dulu. Tapi harus punya skala prioritas ketika misalkan apa yang jadi kewajiban dan apa yang jadi keinginan kita gitu loh. Ketika dulu aku kuliah, jujur aja nih, waktu kuliah sempet susah karena gini. Hobi Vespaan itu tuh kan kayak apa ya? Kayak keseharian gitu loh. Keseharian jadi kayak ketika misalkan aku mau kemana-mana, pokoknya pengen Vespaan. Nah, sampai pada akhirnya dulu sempat bikin acara setiap minggu biar kayak ketika teman-teman aku bisa main di hari-hari biasa ketika aku kuliah, tapi aku Vespaan di hari Minggu aja, tapi aku mengundang banyak orang sampai akhirnya aku nggak ngerasa kesepian aja gitu Vespaan. Hobi model. Nah, kalau model tuh alhamdulillahnya dulu selalu ada di weekend, jadi nggak ngeganggu kuliah atau kerja gitu. Ngebagi waktunya kita harus bisa kayak misalnya kuliah sampai jam sekian. Ketika misalkan mau foto nih, selalu ditempatin di sore. Nah, itu tuh kan aku selalu difotoin nih. Nah, aku difotoin. Aku mintanya sore pulang kuliah atau misalkan pulang kerja atau misalkan kerjanya sore, berarti di pagi. Ya mau nggak mau ketika misalkan aku biasanya bangun siang, ya udah bangun pagi sepagi mungkin karena ada kerjaan yang harus aku kerjain, ada hobi yang mau aku lakuin. Kita harus bisa apa namanya? Bukan memilih mana yang lebih penting. Ketika misalkan bisa dibagi waktunya ini dalam satu hari, bisa foto, bisa sambil Vespaan dan bisa sambil kuliah juga. Berarti kan kita harus bangun lebih pagi agar bisa menjalani semua itu gitu loh. Kalau misalkan, Teh gimana caranya ngebagi waktu tapi kita masih bangunnya sore mah? Kan gimana ya? Jadi ketika misalnya bangun ini, karena pagi harus foto dulu. Setelah foto ngapain? Ini apa? Kayak gitu. Cukup menjawab nggak Sarah? Atau kurang? Ada yang mau ditanyain lagi? Itu ada yang raise hand tadi. Boleh, silahkan. Salma.
Unmute aja deh. Izin bertanya, Boleh. buat Teteh, menurut Teteh, gimana sih cara kita buat ngilangin rasa takut gagal di saat kita mau mencoba hal baru? Cara untuk Ngilangin menghilangkan rasa takut gagal. Oke. Ketika kita mau mulai sesuatu, itu hal yang pasti ada di setiap orang. Ketika kita takut gagal, ketika kita takut nggak berhasil, segala macam. Itu hal yang wajar. Tapi lakuin dulu. Ketika gagal itu hal yang wajar, hal yang biasa aja. Tapi dari kegagalan itu kamu harus belajar agar tidak gagal lagi. Kayak sekarang, kayak gini lah contohnya ya. Dulu ketika awal mengawali model, takut nggak sebaik orang lain, takut nggak secantik orang lain, dan lain sebagainya. Tapi ketika aku mencoba itu, kan tahu rasanya gagal. Kita harus tahu dulu ketika kita gagal, ketika kita tuh salahnya di mana, kita harus tahu kesalahannya di mana. Atau belajar dari kesalahan orang lain. Jadi kita harus tahu nih, ketika mau melakukan sesuatu, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang menjadi pantangan, dan apa yang harus dilakukan agar berhasil. Observasi dulu, apa nih? Kayak gitu. Kayak ketika misalkan mau foto, tak hasilnya nggak bagus, dan lain sebagainya. Nah, tapi kan dari foto-foto sebelumnya, oh, aku tuh jelek nih ketika bajunya kayak gini. Oh, jelek nih kalau makeupnya kayak gini. Oh, jelek nih kalau kayak gini. Berarti ketika foto selanjutnya tuh aku perbaiki kan. Foto selanjutnya tuh ngaca lagi, ngaca. Oh kayak gini nih cantiknya. Oh, pakai baju tuh kayak gini ternyata. Oh, pakai kerudung tuh kayak gini. Kayak gitu. Jadi, gak apa-apa. Kalian harus merasa bahwa kegagalan itu adalah hal yang wajar. Tapi, ambil sisi positifnya agar tidak gagal lagi. Kayak gitu. Gimana? Terjawab gak? Terjawab? Cukup, udah cukup, belum sama. Udah cukup, terima kasih Kak. Sama-sama. Buat ini kamu Jahit, silahkan. Halo Kak, aku mau bertanya. Boleh. Kan tadi teh membahas soal insecure ya. Ya. Bedanya insecure sama sadar diri apa Kak? Ya, bedanya insecure sama sadar diri. Ya, terima kasih. Oke. Ketika ini menurut aku ya, please kasih tahu aku kalau misalkan aku salah. Untuk beberapa orang yang mungkin di sini tahu. Kalau misalkan insecure itu menurut aku ketika kita tuh nggak bisa, ketika kita tuh merasa tidak mampu. Ketika kita tuh merasa rendah dari orang lain, ketika kita tidak bisa menggapai sesuatu. Nah, ketika kalau misalkan sadar diri, menurut aku kita sudah tahu kemampuan, kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, ketika kita sadar diri itu bisa, kalau aku pribadi, mungkin ketika misalkan aku sadar kekurangan aku di mana, kelebihan aku di mana, itu bisa menjadi solusi untuk ke-insecure-an kita gitu loh. Karena kita sadar, kita punya kemampuan. Karena kita sadar juga, kita punya potensi yang besar. Ketika kita insecure dan merasa kita sangat tertekan melihat orang lain maju, kita push sama kemampuan yang kita miliki agar insecure ini tuh nggak berubah menjadi hal yang negatif buat diri kita sendiri. Kayak gitu. Mungkin dari Kang Ajun mau ada tambahan?
Mungkin bisa dijawab mungkin oleh Terere juga nih. Kan setiap orang kan punya potensinya masing-masing nih. Nah, misal kita tuh mau masuk kerja nih, kan kita tuh katanya tuh harus tahu dulu nih, who you are, who am I, gitu loh. Harus Ya, tahu dulu diri kita tuh seperti apa, gitu loh. Kan sedangkan dalam diri kita kan punya potensi masing-masing. ya, Tapi gak sedikit juga nih Teh yang apa ya, nggak tahu mereka tuh punya kemampuan apa gitu loh. Sedangkan udah tahu kan kalau misalnya setiap orang itu punya potensinya masing-masing. Nah, menurut Teteh nih, solusi apa ya, mungkin solusi deh yang bisa bikin kita tuh tahu kita tuh bisa apa dan mengetahui potensi kita tuh apa tuh bagaimana sih Teh gitu loh. oke. Kenali diri kita sendiri. Diri kita sendiri itu bagaimana, Teh? Ya kenali. Kita harus banyak berinteraksi sama orang. Kita harus banyak bertemu orang-orang baru. Kita harus mencoba banyak hal baru. Karena kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba. Nih, kayak gini. Kalian mau gini, kalau kalian percaya, aku baru mulai foto itu di tahun 2018. Tahu karena apa? Karena ketemu sama satu fotografer yang jadi pasangan aku saat itu kan. Nah, aku nggak tahu kalau ternyata aku bisa foto gitu loh. Paham nggak? Aku nggak tahu kalau misalkan aku bisa foto. Tapi semakin kita sering ngobrol sama model-model yang lain, semakin kita sering mencari referensi-referensi foto seperti apa, gaya foto seperti apa. Oh, ternyata tidak sesulit itu juga foto kalau misalkan kita tahu. Nah, sampai akhirnya, oh ternyata aku bisa nih di foto. Oh, ternyata bisa nih jadi model. Ditambah, kitanya juga pede. Karena apa? Karena kita udah belajar nih, kita udah observasi, oh cara foto seperti ini. Dan lain sebagainya. Kenal lagi sama orang yang mengerti kopi. Jadi kalian harus memperluas relasi kalian. Karena semakin luas relasi kalian, semakin banyak kemampuan yang akan kalian terima. Ketika kalian mau pernah ada dulu waktu SD pernah diginiin. Main mah sama anak-anak yang pinter aja biar kebawa pinter. Main mah sama anak-anak yang kayak gini aja. Walaupun sudah besar mah kan nggak kayak gitu ya. Kalau misalkan udah kayak kita di usia sekarang, pasti nggak milih-milih temen dong. Bener nggak? Kita nggak jadi milih-milih temen. Karena justru nih, mau teman kita sebagaimanapun bentukannya, perilakunya, hobinya yang berbeda-beda, itu memberikan ilmu baru, pengalaman baru, perbanyak pengalaman kalian. Perbanyak pengalaman kalian, perluas relasi kalian. Karena dengan relasi kalian yang luas, kemampuan kalian juga lambat laun akan meningkat. Dari aku yang asalnya cuma bisa ngopi doang di kafe, yang pada akhirnya jadi bisa bikin kopi, itu karena apa? Karena kita belajar sama orang yang memiliki kemampuan itu juga. Jadi kuncinya adalah kalian harus banyak berinteraksi sama orang ketika kalian mau menjadi sesuatu. Kalian harus punya role model yang kalian mau capai. Oh, ini orangnya ternyata seperti ini ya. Kalian coba gali potensi yang ada di dalam diri kalian karena kalian mampu. Teh gagal nih, coba yang lain. Teh gagal, teh nggak bisa, coba hal yang lain. Perbanyak kemampuan kalian. Walaupun di luar misalkan, teh di luar jurusan saya nih. Lah, aku juga engineer tapi jadi model juga kok. Itu tuh benar-benar berbanding terbalik loh. Teknik mesin sama di bidang modeling. Kayak gitu. Nah, kenapa teh bisa? Ya pertamanya karena gini ngelihat, kalian pernah lihat tukang las gerobak nggak sih? Tukang las gerobak itu yang keliling. Kan ngelihatnya kayak gampang banget aja gitu ya. Kayak tinggal ngelas aja pagar kayak gimana jadi.
Percaya nggak kalau itu susah banget? Itu susah banget. Ketika aku nemenin temen aku buat masuk SMK, kata aku gini, kok ada siswa cewek, ada siswi gitu, maksudnya ada murid cewek. Terus dia lagi ngelas. Lah, kayak gini doang harus sekolah. Sumpah demi Allah aku bilang kayak gitu. Kayak lah, ngelas doang, toh nanti lulus juga jadi tukang les keliling paling. Itu emang omongan adalah doa, mulutmu harimaumu guys. Beneran, itu cuma ngomong gitu doang. Terus pas aku coba susah. Beneran susah. Susah banget. Terus kayak, kok dia bisa gitu loh. Kenapa aku gak bisa? Sedangkan kayak hal itu tuh menurut aku hal yang mudah gitu loh. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu ketika kita nggak mencoba itu. Nyoba, masih susah juga kok, gagal lagi. Ya, pada akhirnya terjebaklah di STM itu, guys. Karena rasa penasaran aku yang tinggi. Kalian juga harus punya rasa penasaran yang tinggi. Ketika orang lain mampu, kalian juga pasti mampu. Percaya itu. Hanya bedanya mungkin ada yang jago, ada yang ya udah sekedar bisa aja. Ada yang bakatnya emang di situ, ada yang memang sekedar belajar dan mampu aja. Nggak ada yang nggak bisa. Kayak gitu. Ada yang nanya lagi nih. Assalamualaikum, Boleh. maaf mau tanya apa bedanya perfeksionis dengan idealis? Perfeksionis dengan Idealis. Apa ya? Oke. Perfeksionis. Ini menurut aku aja ya. Pokoknya ingatkan aku ketika aku salah. Ajun mau bantu jawab nggak? Ya, Kang Ajun mau bantu jawab. Mungkin perfeksionis menurut aku, tapi kalau misalnya salah maaf ya. Ya. Perfeksionis itu di mata aku nih ya, ketika kita tuh harus mencapai kesempurnaan yang bisa dilihat oleh orang lain. Sedangkan idealis itu ketentuan yang diciptakan oleh orang lain. Tapi mungkin itu yang aku pernah dengar sih, tapi nggak tahu kalau kata Teh Rere gimana. Kalau misalkan, kalau menurut aku tergantung bagaimana penilaian dari sudut pandang mana. Jadi perfeksionis itu memang kesempurnaan. Jadi selalu nggak mau ada yang kurang gitu loh. Jadi ketika melakukan sesuatu harus benar-benar perfect aja. Perfeksionis itu kan kayak perfect aja, sempurna gitu. Nah, kalau misalkan idealis itu nggak perlu sempurna, tapi sesuai dengan apa yang mau kita tuju gitu loh. Kalau menurut aku ya. Kalau menurut aku jadi kayak misalkan kita mau melakukan sesuatu nih. Perfeksionis tuh kita harus 100 gitu loh nilainya. Sedangkan idealis tuh nggak nyampe 100 juga nggak apa-apa. Tapi yang penting tercapai gitu. Tapi harus kayak gitu, cuman nggak yang harus perfect gitu loh. Kalau menurut aku ya. Nggak tahu nih, maaf kalau misalkan salah. Ada yang mau nambahin nggak? Kita discuss. Buat Gimana, Neng? Salman, gimana? Oke, Jadi, makasih Teh katanya. Oke. Nah, ada yang tanya lagi nih Teh. Teh mau bertanya, sering dalam interview pekerjaan ada pertanyaan apa, kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Nah, dan itu sampai sekarang nggak bisa terjawab. Apa sesulit itu mengenali diri sendiri ya? Sesulit itu sih enggak. Teman bertanya sering. Oh, Teh Miu ya. Say hi dulu dong, Teh Miu. Dadah. Dia yang suka nge-interview orang loh. Kok nanya aku buat interview ya? Sesulit itu mengenali diri sendiri.
tiap orang beda-beda sih kalau menurut aku. Karena ada yang mau mendengarkan kata orang lain doang, ya enggak? Ada Iya. yang memang tahu kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Kayak aku nih, kelebihan aku adalah aku banyak ngomong. Itu menurut aku kelebihan, karena nggak semua orang bisa banyak berbicara. Ya kan? Kekurangan aku adalah aku orang yang tidak tepat waktu. Tidak tepat waktu. Gimana caranya? Biar aku tuh bisa menjadikan tidak tepat waktu ini menjadi suatu kelebihan aku. Tidak tepat waktunya itu karena apa nih? Apakah karena akunya memang malas? Apakah memang karena akunya terlalu teliti sama sesuatu sampai akhirnya yang penting ini aku beresin sebaik mungkin sampai akhirnya telat, tidak pada tenggat waktunya gitu. Kayak ketika foto, aku nggak mau cuman foto asal-asalan nih, hari ini sore harus foto, ketika foto jelek hasilnya, nggak mau. Jadi nggak apa-apa telat 1 hari, yang penting hasil foto yang aku kasih ke klien nanti itu hasilnya bagus. Kayak gitu. Itu kekurangan yang menurut aku bisa jadi kelebihan aku kayak gitu. Nah, harus tahu gagal dulu. Bukan gagal dulu gimana, harus tahu kesalahan dulu. Kita harus mengenal diri sendiri itu ya, kita harus banyak sadar diri, banyak ajak deh bicara diri sendiri. Kenapa sih kamu teh kayak gini ya? Pernah nggak sih kayak kalian bertanya sama diri sendiri, ikutin kayak kenapa sih kamu teh males? Kenapa sih kamu teh tidur aja? Kenapa sih kamu teh nggak bisa ini, nggak bisa itu? Kita harus bertanya sama diri sendiri. Sampai pada akhirnya, oh berarti mulai besok aku harus bangun lebih pagi. Paksain diri sendiri. Oh berarti mulai besok nggak boleh telat lagi. Oh berarti mulai besok aku mau belajar makeup nih, kayak gimana caranya. Ketika aku dihijab, aku nggak biasa dihijab. Oh berarti mulai besok aku lihat tutorial hijab. Sampai pada akhirnya, oh ternyata nih kelebihan aku teh adalah aku orangnya mau berusaha. Gak ngeluh ketika misalkan aku nggak bisa. Kekurangannya teh, oh masih males, masih nanti mau belajar teh. Sebenarnya kita harus bertanya sama diri kita sendiri, banyak bertanya sama diri kita sendiri, banyak bertanya kepada, ajak ngobrol diri sendiri kita teh. Ya bukan gila ya, bukan gila kayak, teh ngomong sendiri, enggak. Tapi kita tuh harus nanya, kayak kamu teh kenapa sih males terus teh? Kenapa sih capek? Beresin masalah yang buat kalian lelah, lakukan hal selanjutnya. Kalau masih, tanya lagi. Kenapa sih? Kayak gitu loh. Karena yang tahu diri kalian sendiri. Karena nih aku happy-happy aja, aku ceria di depan teman-teman aku, bukan berarti di belakangnya aku nggak ada masalah. Kayak gitu kan? Tapi karena aku yang mengenal diri aku sendiri lebih baik daripada orang lain. Nah, untuk orang lain ini, kan nggak akan tahu kalian seperti apa. Jadi kalian tuh harus bisa bertanya pada diri sendiri, apa sih kekurangan kita teh? Kenapa ya ketika aku kerja gagal terus? Kenapa ya ketika aku bekerja tuh aku tuh nggak pernah berhasil dalam bidang ini? Kenapa ya orang lain bisa? Nah, cara mengenalnya kan kita harus melakukan banyak hal dulu supaya tahu kekurangan dan kelebihan kita di mana. Kayak gitu, Mamil. Kejawab nggak? Mana timingnya hilang? Oke. Baik, mungkin segitu saja penyampaian dari kedua pemateri kita. Terima kasih kepada Teh Syahrena. Langsung saja kita kembalikan kepada MC. Dipersilahkan. Terima kasih, Anissa. Nah, jadi itu teman-teman kenapa kita harus mulai percaya diri dan jadikan insecure itu pelajaran ya, Teh ya. Bagaimana teman-teman udah masih belum percaya diri? Maka dari itu, semua materi yang telah Kang Ajun dan Teh Syahrena sampaikan akan cuma-cuma ketika teman-teman hanya mendengarkan tanpa mempraktikkan.
Jadi itu ya teman-teman, webinar menggali inspirasi dari rasa percaya diri. Maka dari itu, acara yang kita selenggarakan telah berakhir. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah bersedia join di acara webinar ini. Kami juga mohon maaf bila ada kekurangan selama persiapan maupun pelaksanaan kegiatan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sekian, terima kasih. Saya Bulan Rizkia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Makasih ya semua. semuanya. Terima kasih Teh. Kak Rere. Kalau misalkan ada yang mau bertanya lagi, bisa langsung DM Instagram aku share nanti. Ya, Oke. Makasih ya Teh ya. Ya. terima kasih banyak. Teteh, makasih banyak. Han. Makasih banyak ya. Iya, makasih Teh.